Halo sedulur-sedulur KB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Valentino Dimitri dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, angkatan 2019. Kumaha darama sedulur-sedulur sing sarehat kasadayana. Jadi poe ayeuna aku jelaske sistem perpajakan global tina matkul akuntansi internasional. Wes, langsung we ya. Tantangan karo peluang jang perusahaan multinasional. Perpajakan global saiki wis jadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional seringkali duweni kehadiran di loba negara, numarai sistem perpajakan teh dari soyo kompleks and menentang. Jadi lingkungan artikel ieu bakal mengeksplorasi pirang-pirang aspek utama dina konteks perpajakan global karo dampaknya karena perusahaan multinasional. Kompleksitas struktur perpajakan global perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sering ngadepi tantangan dalam menavigasi sistem perpajakan global anu beragam. Unggal negara midue peraturan perpajakan sing unik, sing iso nggawe hese perusahaan nggo memahami dan mematuhi persyaratan perpajakan unggal negara di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu, aya kebutuhan dinggo menyusun strategi perpajakan global anu efektif lan sesuai karo hukum unggal yurisdiksi. Isu kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan wis dadi isu sentral ke perusahaan multinasional. Mereka kudu masteke bahwa mereka memahami dan mematuhi kabeh persyaratan perpajakan sing berlaku di unggal negara di mana mereka berbisnis. Pelanggaran peraturan perpajakan iso ngakibatke sanksi serius dan dapat merugikan reputasi perusahaan. Pengaruh kebijakan fiskal global. Kebijakan fiskal global karo reformasi perpajakan di pirang-pirang negara iso miboga dampak signifikan karena struktur perpajakan perusahaan multinasional. Kebijakan ieu iso mencakup pengenaan tarif pajak sing lebih rendah atau luwih dhuwur saka insentif perpajakan atau bahkan perubahan dina perlakuan pajak kana laba sing dihasilkan saka kegiatan bisnis internasional. Pemberdayaan negara berkembang. Negara berkembang ayeuna saya sadar karena potensi pajak sing iso dihasilkan di kehadiran perusahaan multinasional. Oleh karena itu, mereka mungkin menggencarkan upaya dinggo meningkatkan pajak sing dikenakan karena kegiatan bisnis internasional. Hal ini dapat memicu perubahan di struktur perpajakan global lan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional. Teknologi lan perpajakan global. Perkembangan teknologi juga memiliki dampak signifikan pada perpajakan global. Perusahaan multinasional iso manfaatke teknologi untuk meningkatkan efisiensi perpajakan mereka. Tetapi sekaligus menghadapi tantangan baru terkait dengan perpajakan digital dan transfer harga atau harga transfer or transfer pricing. Transparansi pajak jeung perusahaan multinasional. Guys, yang pertama, masalah global terkait penghindaran pajak. Yang kedua, eksploitasi kesenjangan dan celah dalam undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan domestik dan internasional yang memungkinkan perusahaan multinasional
Nu katilu mengalihkan keuntungan di hiji negara ke negara lain atau melalui surga pajak dengan maksud dinggo ngurangan pajak yang mereka bayar pada sebagian atau semua di keuntungan mereka. Sing kepapat, pengambilan keputusan politik sing luwih HD. Transparansi data pajak perusahaan multinasional, terutama di tempat perusahaan beroperasi dan di mana mereka nggak bayar pajak, sangat penting untuk membantu pembuat undang-undang menentukan apakah undang-undang perlu diubah untuk menutup celah dalam sistem perpajakan. Terus, sing kelima, ekonomi jeung keamanan sing luwih sehat kanggo investor. Transparansi pajak akan memperjelas perusahaan multinasional di sing berisiko terkena skandal pajak dan memberi insentif kepada perusahaan dinggo mengurangi resiko gitu dengan membayar bagian pajak yang adil ya. Nah, transparansi serta peningkatan prediktabilitas jeung stabilitas bakal memungkinkan investor membuat keputusan investasi sing luwih tepat serta menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Lalu nuka genep lingkungan sing luwih stabil dan adil bagi perusahaan multinasional. Skandal pajak baik untuk perusahaan. Saat ini, perusahaan multinasional yang menghindari pajak harus hidup dengan risiko terus-menerus bahwa rahasia mereka bakal bocor ke publik dan menyebabkan kemarahan yang dapat mempengaruhi merek mereka dan menyebabkan peningkatan mendadak dan dramatis dalam jumlah pajak nu kudu dibayar. Nu katujuh, non-transparansi untuk menghindari risiko keuangan atau reputasi adalah hal yang bodoh dari perspektif manajemen risiko profesional. Ini adalah perjudian dalam lotre risiko deteksi pajak. Dan eta lain tanda tata kelola perusahaan sing apik. Pajak terlalu rumit untuk dijelaskan kepada khalayak luas. Otoritas pajak atau investor miduwe KB informasi nu mereka butuhkan keur nentoke kewajiban pajak. Membuat informasi lebih tersedia bakal mengurangi kemampuan perusahaan multinasional dinggo mengoptimalkan struktur pajak mereka. Membuat informasi tambahan tersedia dengan cara yang terstandarisasi akan menghasilkan biaya administrasi tambahan anu serius. Ngabere informasi kemungkinan bakal mengarah karena informasi rahasia tentang di mana jeung kumaha perusahaan multinasional beroperasi dipublikasikan, dan ini dapat merusak perusahaan piece pasaingna. Oke lur, jadi ini adewe ngomongkan kesimpulannya, apa wae yang bisa dicopot di perpajakan global bagi perusahaan multinasional. Ngene iki lur, perpajakan global bagi perusahaan multinasional adalah arena yang dinamis dan terus berubah. Sementara tantangan-tantangan baru muncul seiring dengan perubahan kebijakan perpajakan global, peluang juga ada bagi perusahaan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka. Peningkatan kerjasama internasional jeung kapaduhan perpajakan sing apik dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis nu leuwih stabil jeung berkelanjutan bagi perusahaan multinasional di era globalisasi ini. Wes, oke lur, cukup semenese videoku poe ayeuna. Muga-muga sek jupu matku akuntansi internasional aku doakeun bijine api, IPK-ne cum laude ya. Pokoknya nek poe-poe kabeh arep takon tentang matkulna ieu, ojo lali takon yang kolom komentar ya. Tapi sadurunge iki ulah-ulah ka konco-konco sadaya di like, di share, di subscribe ya lur,
karena subscribe itu gratis ya lur. Pokoknya hatur nuhun kanggo geus nonton video urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.